Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro, kabarnya bro? Udah lama nih saya tidak bikin konten YouTube. Moga-moga kalian sehat semua. Kali ini saya mau bahas bagaimana cara bikin buku cepat. Jadi kalau harus bikin buku itu tidak harus lama, kenapa kita menulis buku harus lama gitu. Jadi bisa kok menulis buku dengan cepat, super cepat bahkan dalam 1 bulan yang lalu saya membuat sebuah buku tuh hanya dalam waktu praktis 10 hari. Kok bisa? Ya bisa. Saya bukan begitu. Ada caranya. Jadi buku itu kita buat ber-5 orang, keroyokan, masing-masing sekian halaman, dan kita maksimalkan waktu itu sehingga begitu kita kumpulkan buku itu jadi satu sesuai alur cerita yang kita buat. Itu loh yang saya sebut dengan membuat buku cepat. Ini saya juga sedang membuat buku cepat terkait dengan pencalonan Gibran putra Pak Jokowi. Cepat karena ya samalah kira-kira 10 hari. Nah, nanti kita buktikan buku yang saya buat itu seperti apa. Jadi menulis buku tidak harus sendiri, boleh rame-rame, boleh keroyokan. Bahkan buku Gibran ini kita buat kira-kira sekitar 10 orang lah. Sehingga 10 orang itu menulis semuanya. Saya sebagai editor dan saya sebagai penyuntingnya, dan termasuk nanti kebetulan saya punya penerbit, saya yang punya penerbitan yang menerbitkan buku juga itu. Jadi gitu. Judulnya ini biar langsung belajar studi kasus. Judulnya Menang Ora Popo, Kalah Ya Wis. Jadi kira-kira kita akan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa siapapun boleh mencalonkan diri untuk menjadi calon wali kota atau pemimpin atau presiden atau gubernur. Siapapun boleh, termasuk anaknya Pak Jokowi ini. Masa gara-gara anaknya Pak Jokowi kemudian tidak boleh mencalonkan diri? Kan nggak bisa gitu dong. Jadi buku itu sah-sah saja. Termasuk kita menulis siapapun sah-sah saja. Dalam kasus saya menulis Gibran ini, pasti akan ada yang bertanya, apakah harus ngobrol dulu sama Gibran dalam bahasa tertentu? Apakah kita harus izin pada Gibran? Mohon maaf, saya punya pemahaman yang tidak sama dengan banyak orang. Kalau sudah menjadi public figure, orang top kayak Gibran ini, kita nggak perlu izin, karena dia sudah menjadi objek. Mau ditulis apapun boleh, siapapun yang menulis juga boleh. Gitu menurut saya. Kalau menurut penulis lain tidak, ya nggak masalah juga. Jadi gitu saudara-saudara, teman-teman. Saya punya cara, punya keyakinan bahwa ada cara menulis cepat. Dan cara menulis cepat yang seperti yang saya lakukan dalam kasus ini tentu bukan saya sendiri yang menulis. Namanya kayak kumpulan tulisan yang akhirnya jadi sebuah buku. Jadi judul buku Menang Ora Popo, Kalah Ya Wis ini inspirasinya kira-kira begini. Seandainya Gibran menang, ya boleh-boleh aja. Berarti masyarakat Solo memang tertarik dengan karakter atau sosok seperti Gibran. Soal apakah Gibran bisa memimpin apa tidak, itu soal lain. Yang penting seneng aja dulu masyarakat.
Atau juga karena di Solo banyak PDIP, nah bisa saja jadi menang. Bahkan sekarang kan partainya diborong tuh. Nah, terus kalau misalnya Gibran kalah, ya wis, maknanya apa? Ya mau ngapa kalau kalah gitu. Kan ya wis, ya sudah. Tidak boleh timnya marah, tidak boleh menuduh penyelenggara pilkada curang, juga tidak boleh menuduh masyarakat, wah masyarakat sudah dikompori orang sehingga nggak suka sama Gibran. Nggak bisa begitu. Andaikan Gibran kalah, ya sudahlah, gitu kira-kira. Jadi buku itu dari tema besar hanya seperti itu saja, ternyata bisa loh jadiin buku. Begitu kawan-kawan. Sehingga apapun tema itu bisa dijadikan buku. Buku cepat yang saya maksud caranya seperti tadi itu. Tidak harus kita sendiri yang nulis. Kita bisa meminta tulisan dari banyak kawan kita, banyak profesor, doktor. Di buku ini setidaknya ada 2 doktor. 1 doktor dari UGM, 1 doktor dari Universitas Negeri Yogyakarta. Keren dong. Ya kalau saya belum doktor, saya baru S1, mohon maaf, nggak ada biaya untuk ikut doktor. Jadi buku cepat bisa kita tulis dengan cara rame-rame tadi begitu ya. Nah, apakah Anda tertarik untuk bikin buku cepat? Saya siap mendampingi. Bisa buku biografi, bisa novel, bisa buku motivasi, buku politik, buku agama, dan lain-lain. Gitu ya bro. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya si Peci Miring. Hari ini ada di Masamba, Sulawesi Selatan. Kabupatennya Luwu Utara. Gitu ya bro. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.